Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani fillah, kita kembali bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab dasar kita dalam mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah di pelajaran yang ke-15. Insyaallah langsung kita mulai. Di pelajaran ke-15 ini kita akan membaca teks seperti biasa, ya. Kemudian kita akan sambung dengan latihan-latihan yang ada di pelajaran ke-15 ini. Kita mulai saja. Pelajaran ke-15 kita baca Ad-Darsul Khamis Asyara, pelajaran ke-15. Ini ada percakapan hiwar antara sekelompok pemudi dan seorang wanita bernama Zainab. Ya, ini jadi sambungan dari hiwar yang sebelumnya. Jika kemarin sekelompok pemuda dan seorang laki-laki, dan sekarang sekelompok pemudi bersama seorang wanita. Kita sambung. Darsul Khamis Asyara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhwatu. Siapakah kalian, ya wahai saudari-saudari? Nahnu banatus Syekh Abbasin. Nahnu banatus Syekh Abbasin. Kami adalah putri-putri dari Syekh Abbas. Ya. Ahlan wa sahlan, marhaban. Ummu kunna ustadzati. Kaifa haluha? Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban, ya. Ibu kalian, ustadzati, itu guru saya, ustadzah saya. Kaifa haluha? Bagaimana keadaannya? Hiya bi khairin walhamdulillah. Ya. Aina hiyal ana? Hiyal ana fir Riyadi. Dia sekarang di Riyadh. Mata dhahabat? Kapan dia pergi? Dhahabat qabla usbu'in. Dia pergi sepekan yang lalu. Qabla usbu', ya. Jika kita artikan, ya, sebelum satu pekan. Maksudnya adalah sepekan yang lalu. Man dhahaba ma'aha? Siapa yang pergi bersama dia, ya, bersama ibu kalian itu? Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Yang pergi bersama dia saudara kami Ibrahim. Kaifa halukunna? Ya, kaifa halukunna? Bagaimana keadaan kalian? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Di sekolah mana kalian? Atau di sekolah apa kalian? Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Nahnu fil madrasatil mutawassitah, yaitu kami di sekolah menengah, sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, kemudian mata ikhtibarukunna? Mata ikhtibarukunna? Kapan ujian kalian? Ikhtibarun itu artinya ujian. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami, ya, ba'da syahrin, bulan depan, ya. Ba'da syahrin, jika diartikan artinya adalah setelah sebulan, maksudnya setelah bulan depan itu, ya. Jadi jika diartikan qabla syahrin, maka sebulan yang lalu, ya. Jika ba'da syahrin, maka sebulan yang akan datang, ya, atau bulan depan. Adhabtunna ilal madrasatil yauma? Apakah kalian telah pergi ilal madrasatil yauma, ke sekolah hari ini? Na'am, dhahabna wa raja'na. Ya, kami sudah pergi dan kami sudah pulang. Ya, raja'a, pulang. Ya, terkait latihan atau pelajaran ke-15 ini, pertama ada satu catatan di sini bahwa terkait penggunaan fi'il madhi, ya. Fi'il madhi coba kita lihat di latihan sebelumnya atau di hiwar yang sebelumnya, ya. Ketika si Zainab ini berkata, man dhahaba ma'aha? Siapa yang pergi bersama dia, ya. Yang pergi ini fa'ilnya adalah, ya, saudara kami. Seperti yang disampaikan, dhahaba ma'aha akhuna, ya, Ibrahimu. Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Sehingga ketika kita mulai mengi'rab fi'il madhi ini terkait pelajaran sebelumnya, i'rab fi'il madhi, bisa kita lihat fi'il madhi yang menggunakan dhamir huwa, dhahaba ma'aha,
akhuna Ibrahimu. Ya, semacam ini kalimatnya. Sama akhuna Ibrahimu. Nah, kita lihat di sini ada fi'il madhi yang dia butuh fa'il ya, terutama ya. Coba kita i'rab bagaimana bentuk kalimat ini jika di i'rab. Ini sekaligus latihan untuk meng-i'rab fi'il madhi. Di sini dhahaba, kita i'rab, dia adalah fi'il madhi. Ingat, dan fa'ilnya adalah fa'iluhu itu domir mustatir, ya, domirun mustatir. Ini adalah fi'il madhi yang domirnya adalah domir mustatir, domir yang masih tersembunyi, ya. Artinya belum diketahui secara pasti siapa yang pergi di sini, ya. Sehingga ketika domir mustatir ada sambungannya, takdiruhu huwa. Prediksinya adalah, ya, perkiraannya adalah domirnya itu berbentuk domir huwa. Nah, kemudian kita sambung kalimat setelahnya, yaitu ma'aha. Ma'aha di sini yaitu dia adalah harfu jar. Ma'a ini adalah harful jar, huruf jar, ya. Sedangkan wadomir itu domir mustatir ini, yaitu ha, huruf ha ini. Wadomir al-mustatir, atau maksud saya al-muttasil. Dan domir muttasil, domir yang bersambung ini adalah ismun majrur, ya. Atau mungkin ada yang mau i'rab fi mahalli jarrin ismun majrur misalnya, ya. Ala kulli hal dia di posisi jar, ya. Karena sebelumnya ada huruf jar. Nah, sekarang ada kata akhuna. Nah, akhuna ini diartikan adalah saudara kami. Ingat, kita masih sedang proses mencari siapa fa'il dari dhahaba, ya. Jadi jika kita mulai mempelajari fi'il atau jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali fi'il, maka tugas kita adalah mencari fi'il dan fa'ilnya, pelakunya. Beda jika kita mempelajari atau meng-i'rab jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, maka yang dicari adalah mubtada dan khobarnya, ya. Nah, sekarang kita memiliki jumlah fi'liyah, ada fi'il, berarti setelah itu cari fa'ilnya. Nah, akhuna, maka apa i'rabnya? Kita lihat dia marfu', ya. Berarti bisa kita i'rab dia sebagai fa'il. Akhuna fa'ilun marfu', ya, namanya fa'il itu pasti marfu'. Nah, dia adalah fa'il pelaku bagi dhahaba. Artinya yang pergi itu adalah saudara kami. Wa mudhafun, dan dia juga sebagai mudhaf. Wa dhamir, sedangkan dhamir yang bersambung ini ada nahnu ini, dhamir al-muttasil, ya, mudhafun ilai. Sedang dhamir muttasil ini sebagai mudhafun ilai, ya. Nah, kemudian kita lihat ada kata setelahnya di sini, Ibrahimu. Apa i'rab dari Ibrahim ini? Ya, Ibrahim ini tidak lain adalah nama dari akhuna, berarti dia sebagai badal, ya. Dia sebagai badal. Ini cara meng-i'rab, ya, terutama fi'il madhi. Intinya adalah ketika fi'il madhi itu, ya, dia domirnya mustatir, maka setelahnya harus ada fa'il yang dicari, ya. Misal di sini ada kata akhuna. Namun jika fi'il madhi itu bersambung dengan fa'il secara langsung, misal bentuknya dhahabta,
ya, kamu pergi. Maka i'rabnya adalah dhahabta fi'il madhi wa fa'iluhu harfut ta. Huruf ta itu sendiri, itu huruf ta yang bersambung. Dhahabta. Namun jika bentuknya dhahaba atau yang semisal ini, maka dia fa'ilnya adalah dhamir mustatir, masih tersembunyi. Artinya harus dicari lagi setelahnya di kalimat-kalimat yang berikutnya. Nah, ini cara mengi'rab fi'il madhi. Kemudian coba kita lanjutkan ke latihan-latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Yang pertama, tamrinul awal, ajib anil as'ilatil atiyati. Man antunna, ya, siapa kalian? Ini dengan menggunakan dhamir mukhatab muannas. Man antunna, siapa kalian? Bisa dijawab langsung. Nahnu, misal banatus syekhi Abbasin. Kami adalah putri-putri dari Syekh Abbas, misal. Jadi kaidahnya cara menjawab di buku ini cocokkan dengan teks. Namun jika tidak ada, boleh kita improvisasi sendiri, ya, dengan jawaban kita. Nomor 2, aina ummukunna, misal ummuna, aina ummukunna, di mana ibu kalian? Ummuna, ibu kami, fir riyadi, misal, di Riyadh, ya. Aina baitukunna, di mana rumah kalian? Ya, dijawab, dirubah domirnya. Baituna, ya, baituna, misal qaribun minal matari. Rumah kami dekat dengan bandara, misal. Kemudian nomor 4, aina akhukunna, di mana saudara kalian? Akhuna fil Madinatil Munawwarati, misal. Ya, saudara kami di Madinah Al-Munawwarah. Demikian seterusnya. Nomor 5, aina madrasatukunna, ya, di mana sekolah kalian? Intinya ganti kunna, domir mutasil kunna diganti nahnu. Madrasatuna, ya, madrasatuna, misal amamas suqi, di depan pasar. Adhabtunna ilal madrasatil yawma, apakah kalian telah pergi? Ya, antunna, adhabtunna, apakah kalian telah pergi ilal madrasati, ke sekolah, al yawma, hari ini? Ya, jawabnya bisa na'am, bisa la. Jika na'am, ya tinggal diulang. Na'am dhahabna ilal madrasatil yawma. Ya, atau kalau la, ya, la ma dhahabna ilal madrasatil yawma. Ingat, jika la, dia biasanya ditambah dengan huruf ma. Nomor 2, annisil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. Misalun, annis, yaitu jadikan muannas, al mubtada, yaitu mubtada'nya, fi kullin minal jumali, di setiap kalimat-kalimat berikut ini. Contoh, misalun, antum tulabun, ya, si antum menggunakan jamak mudzakkar, antum, kalian, tapi laki-laki. Nah, diganti mubtada'nya menjadi muannas. Antunna thalibatun, antunna jamak muannas. Sehingga khabarnya juga menyesuaikan mubtada. Nomor 1, antum mudarrisun, ya, antum mudarrisun, kita ganti antunna mudarrisatun, antunna mudarrisatun, ya. Jadi kita harus tahu betul bentuk jamaknya apa, ya, bentuk jamaknya apa. Jadi benar-benar harus hafal pelajaran jamak. Artinya ini termasuk jamak taksir kah atau jamak muannas salim? Sebagaimana apakah ini jamak taksir atau jamak mudzakkar salim? Ya, dia harus benar-benar hafalan. Contoh lagi, misal nomor 3, kita baca nomor 3. Antum ikhwatu Hamidin. Ikhwah ini laki-laki. Kita ganti mubtadanya antum menjadi antunna. Antunna, apa jamak dari bentuk muannas dulu? Muannas dari ikhwah itu adalah ukhtun. Ketika dijawab menjadi akhwat. Berarti antunna akhwatu Hamidin. Antunna akhwatu Hamidin, ini nomor 3. Berikutnya misal nomor 6. Nomor 6 kita baca antum abnaul mudiri. Apakah kalian anak-anak laki-laki dari mudir, kepala sekolah? Ya, misal kita ganti antum menjadi antunna. Antunna, ya, berarti anak perempuan, jamaknya antunna banatul mudiri. Ya, antunna banatul mudiri. Nah, semacam itu. Ya. Kemudian latihan ketiga, hawilid dhamira, rubahlah dhamir
fi kullin minal jumalil atiyati, di setiap dari kalimat-kalimat berikut, kama huwa muwaddahun fil mithali, seperti dijelaskan atau dijelaskan pada contoh. Ya, misal contoh, aina baitukum ya ikhwanu, di mana rumah kalian wahai ikhwan, ya wahai saudara-saudara. Nah, ini diganti domirnya menjadi aina baitukunna ya akhwatu, dari domir antum jadi antunna. Nah, maka sama saja, berubah. Misal nomor 1, aina akhukum ya ikhwanu, di mana saudara kalian wahai saudara-saudaraku, kita ganti aina ya akhukunna, aina akhukunna ya akhwatu, ya, yang dipanggil juga ikut berubah. Contoh lagi, misal nomor 5. Nomor 5, abaitukum qaribun ya ikhwanu, abaitukum qaribun ya ikhwan, apakah rumah kalian yang dekat wahai saudara-saudaraku. Ya, kita ganti domirnya, abaitukunna qaribun ya akhwatu. Ya, saya ulangi, abaitukunna qaribun ya akhwatu. Nah, itu cara mengganti domir pada latihan ketiga. Nomor 4 misal. Nomor 4, kita baca. Do' fil amakinil khaliyati. Do', letakkan di tempat-tempat yang kosong. Fima yali, berikut ini apa yang diletakkan? Domiron munasiban lil mukhatab. Itu letakkan domir yang munasib, yang cocok, sesuai. Lil mukhatab, untuk mukhatab. Itu mukhatab ini orang kedua yang diajak bicara. Ya, ada anta, antum, ya dengan jamaknya, anti, antunna dengan jamaknya. Jadi harus sesuai. Apakah ini mufrad, mudzakkar, mufrad muannas, jamak mudzakkar, jamak muannas, mana yang cocok? Ya, nomor 1 misal ada kata a, apakah titik-titik muslimun? Ya, muslimun ini mufrad dan dia mudzakkar, laki-laki. Nah, berarti domir mukhatab yang sesuai adalah a anta muslimun, anta muslimun. Kemudian nomor 2 misal ada a, apakah, kemudian titik-titik maridotun, maridoh, ya, pasien perempuan atau seorang wanita yang sakit. Nah, berarti dia mufrad, tunggal, dan kemudian dia muannas, berarti yang cocok adalah a anti maridotun, a anti maridotun. Nomor 3 ada kata a, apakah, titik-titik, kemudian tobibatun. Kita lihat, tobibat, tobibatun ini jamak dan dia muannas, berarti jamak untuk muannas yang cocok adalah a antunna tobibatun. Ya, a antunna tobibatun. Nomor 4 misal ada kata tujarun, a, apakah titik-titik, tujar. Ya, tujar ini adalah jamak, ya. Kemudian dia adalah mudzakkar, berarti jamak mudzakkar. Maka domir yang cocok adalah a antum tujarun, a antum tujarun. 6. Demikian seterusnya. Nomor 5. Ya, latihan yang berikutnya yang nomor 5 adalah do' fil amkinatil khaliyati. Letakkan di tempat-tempat yang kosong. Amkinah itu jamak dari makanun. Makanun jamaknya amkinah, atau makanun jamaknya amakin, sama saja. Letakkan di tempat-tempat yang kosong, fil jumal atiyati, di kalimat-kalimat berikut, domiran mutasilan, yaitu letakkan sebuah domir yang mutasil. Domir mutasil, ya, domir bersambung, ya, semacam ini, akhuna, ini domir mutasil. Domir mutasil lil mukhatab, hanya saja domir mutasil ini untuk mukhatab, untuk orang kedua. Ada ka dan kum jamaknya, ki dan kunna jamaknya. Ya, kita lihat nomor 1, aina baitun, titik, ya ikhwanu, yang dipanggil ikhwan. Ikhwan ini jamak dan dia mudzakkar, berarti aina baitukum ya ikhwanu. Ya, nah ini jamak ini dipanggil. Contoh lagi misal nomor 6 ya, langsung kita nomor 6 misal. Masmu, siapa nama, titik-titik, ya ukhti. Ukhti ini tunggal. Nah, dan dia muannas, berarti yang cocok adalah masmuki ya ukhti. Ya, masmuki ya ukhti. Ala kulli hal, ya, sesuaikan mana domir
mutasil yang tepat. Apakah ini tunggal, mufrad jamak, atau mufrad mudzakkar, atau mufrad muannas perempuan, jamak mudzakkar atau jamak muannas perempuan, ya. Kemudian latihan yang keenam, do fil amakinil khaliyati, letakkan tempat-tempat yang kosong berikut, fi ma yali domiran munasiban, yaitu sebuah domir yang cocok lil mutakallim. Nah, sama dengan perintah sebelumnya, letakkan domir yang sesuai. Hanya saja, ya, domirnya ini lil mutakallim, ya, untuk orang pertama. Orang pertama mutakallim, yaitu orang yang berbicara pertama. Dan ana dan nahnu. Ana nahnu ini adalah mufrad dan jamaknya. Kita lihat nomor 1, titik-titik muslimun. Muslim tunggal, berarti ana muslimun. Ya, ana muslimun karena tunggal. Sebaliknya nomor 2 ada kata muslimun. Muslimun di jamak. Ya, berarti yang cocok adalah nahnu muslimun. Nahnu muslimun. Ya. Nah, jadi nahnu atau ana nahnu ini tidak melihat mudzakkar atau muannas. Ana untuk laki-laki ataupun perempuan. Nahnu juga sama, mudzakkar ataupun muannas. Maka disesuaikan saja. Kemudian yang terakhir, latihan yang terakhir, iqra waktub. Sekali lagi, iqra waktub, baca dan tulis, harus dengan lancar. Kita baca, dhahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Ya, ada kata qabla usbu'in. Kemudian nomor 2, mata kharajta minal fasli ya Muhammadu? Kharajtu ba'da darsi. Ya, saya keluar setelah pelajaran. Nah, coba kita lihat di sini ada qabla, ada ba'da. Ya, qabla, ba'da ini salah satu bentuk dzarfun, ya, disebut dengan dzarf. Ya, keterangan. Keterangan ada 2, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Ya. Sedangkan di kesempatan kali ini, pelajaran kali ini, ya, kita dikenalkan dengan dzarfu zamanin, yaitu keterangan waktu. Ya. Secara prinsip keterangan waktu ini sama dengan huruf jar. Artinya, jika ada dzaraf qabla atau ba'da, maka setelahnya itu menjadi isim majrur. Ya, seperti di teks ini. Seperti pada teks ini nomor 1, qabla usbu'in, sebelum sepekan. Ya, diartikan sebelum sepekan, padahal yang lebih tepat maksudnya adalah sepekan yang lalu. Ya, usbu'in menjadi isim majrur. Nah, ikhwas sekalian, kita lanjutkan. Di dalam kota ini, ya, halaman berikutnya, dalam kota itu ada penggunaan dari fi'il madhi. Ya, kita baca aina dhahabta ya akhi? Dhahabta untuk mukhatab yang satu orang, laki-laki. Anta aina dhahabta ya akhi? Ya, ini kata di jamak. Ini berbicara ini orang banyak. Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabtum ya ikhwani? Sebagaimana wanita juga sama. Aina dhahabti ya ukhti? Kemana kamu pergi, wahai ukhti, saudariku? Ketika di jamak, aina dhahabtunna ya akhwati? Dhahabtunna. Ini jamak dari anti. Adapun untuk yang mutakallim, orang pertama, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Ya. Baik putra maupun putri, mudzakkar maupun muannas sama. Ana, nahnu. Ya, ana untuk mufrad tunggal, nahnu untuk jamak. Kemudian latihan yang berikutnya atau kalimat yang berikutnya adalah al-kalimatul jadidatuh, yaitu kosakata baru. Ada qabla, ba'da. Ini termasuk dzarfu zaman dan dia fungsinya sama seperti harfu jar. Ada kaifa. Kaifa bagaimana, ya. Pertanyaan untuk kondisi. Yang berikutnya mata. Nah, ini artinya kapan. Pertanyaan terkait waktu. Al-usbu', pekan, syahrun, bulan. Bulan di sini syahrun dalam artian bulan waktu, ya, bukan bulan benda bulan itu, bukan, tapi syahru di sini maksudnya adalah waktu, bulan. Al-adhan jelas adhan, as-shalah shalah, raja'a itu artinya kembali, raja'a yarji'u itu artinya kembali, ikhtibarun itu artinya adalah ujian. Dan terakhir ada ad-dhamair al-munfasilati. Ada domir-domir yang terputus. Domir terputus ini maksudnya adalah
domir yang tidak bersambung dengan kata yang berikutnya, sehingga dia posisinya di depan. Di ana, nahnu, huwa, hum, hunna. Misalnya disebut dengan domir munfasil, domir yang posisinya di depan dan tidak nyambung. Sebaliknya jika domir itu di belakang, maka itu disebut dengan domir muttasil, yaitu domir yang bersambung. Nah, ikhwas sekalian, ini adalah pelajaran-pelajaran di 15, insyaallah ini yang bisa kita sampaikan dan semoga bisa difahami dengan baik. Dan terus ya, saya nasihatkan untuk terus diulang-ulang, banyak membaca, ya latihan membaca, sehingga maksud dari pelajaran ini bisa dicapai, yaitu untuk melatih keterampilan membaca kita. Ya billahi taufik, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.